Shalom Tiberias, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam setiap kita. Kita boleh mengucap syukur pada siang sore hari ini. Kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Dan kita percaya karena kebaikan Tuhan Yesus, karena kemurahan Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini. Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Dan saya percaya semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang siap menyembah Tuhan Yesus. Amin saudara. Yang siap kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kami, untuk segala yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Kami percaya hari ini ada karena kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan setiap kami. Apapun masalah pergumulan kami tahu kami aman bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan ibadah yang kami adakan pada siang sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini jadi hari kemenangan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama. Jalan kesesakanku Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami Tuhan dengan syukur. Kami mau katakan dari awal bersama-sama dalam kesesakanku Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Semua karena pengorbanan Tuhan. Haleluya, sama-sama. Karena pengorbanan-Mu Engkau jadikan setiap kami baru. Jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku.
musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milik-Mu. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri bersama-sama, katakan semua kekuranganku Kau pun tahu. Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan Yesus. Indah dalam-Mu. Mari angkat tangan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus yang telah membayar setiap kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Bawa hatimu kepada Tuhan Yesus, katakan sama-sama. Kau membuatku sesuai. Amin Tuhan. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah. Amin Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Oh, Kau membuatku sesuai. Amin Tuhan Yesus. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku ke milik-Mu. Semua kekuranganku, oh, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Wah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akan janji-Mu Tuhan Yesus, nyatakanlah Tuhan Yesus di tengah-tengah kami. Pada sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan Yesus, pemilik yang sejati hidup setiap kami. Haleluya. Angkat tanganmu sama-sama, berdoa, mengucap syukur atas semua yang terjadi dan menantikan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama kita boleh katakan, kami percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau. Aku percaya Tuhan Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau. Katakan, segalanya bagiku. Kami percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Aku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Satu suara bersama-sama sore hari ini. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, sama-sama, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki hidup setiap kita, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan-Mu yang luar biasa, selamanya indah dalam hidup kami. Dan kami mau terus percaya bahwa janji-Mu hadir untuk orang percaya. Kami datang dengan percaya, kami pulang dari tempat ini membawa setiap yang terbaik dari Tuhan. Izinkan kami Roh Kudus untuk boleh berselebrasi, bersorak-sorai, memuliakan Tuhan di tempat ini. Biar rahmat kebaikan-Mu, bahkan kuasa-Mu Tuhan tercurah bagi kami yang menyembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur milik Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Boleh salami setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan Kota Padang dari gereja dan suku mana. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Sama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus yang nyata bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Bisa kasih tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu boleh tepuk tangan di atas kepala kita bagi Raja kita. Dengan iman percaya sama Tuhan. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan dan kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari nyatakan pujianmu. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari yang bersyukur nyatakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan yang dahsyat bagi Raja kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi hidup kami. Ku tak pandang dari suku mana. Mari katakan asal kau berdiri di atas firman-Nya. Berdiri atas firman-Nya. Dan bila hatimu
cinta keluarga, ku cinta keluarga Allah. ku cinta keluarga Allah. Mari sama-sama yang bersyukur bisa tepuk tangan di atas nama Bapak Ibu dan saya. Buat penyertaan Tuhan, buat janjinya yang ajaib bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Tiada yang mustahil. Kita beri kemuliaan. Sama-sama. One, two. Sama-sama dengan hati bersyukur, gereja di Medias. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Sama-sama katakan ku cinta. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita percaya nama Yesus menara yang kuat, amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh, yang mengalahkan setiap musuh dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Panggil nama Yesus dengan iman. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh, amin. Yang bersyukur. Nama Yesus kalahkan semua. Lebih sungguh lagi nama. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita, panggil namanya, namanya dahsyat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Dengan hati bersyukur, nama Yesus kalahkan. Setiap musuh dikalahkan oleh nama Yesus, amin. Di atas segalanya. Tepuk tangan bagi Raja kita. Mari bangkit serukan. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan, Maju nyatakan kuasanya. ayo sama-sama Bapak Ibu. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu. Dengan nama siapa? Dengan kuasa namanya. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju nyatakan kuasa. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa Mari bersama-sama panggil namanya. nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Kita bersyukur. Nama
Nama Yesus, nama yang dahsyat, amin. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa memulihkan setiap hidup Bapak Ibu dan saya yang bersyukur. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Beri tepuk tangan kemuliaan, sebab Tuhan Raja Maha Besar hadir di tempat ini, amin. Yang bersyukur, kita beri tepuk tangan kemuliaan bagi Raja kita yang berkuasa memerintah. 1, 2, 3, go! Mari bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Mari nyanyi dengan iman. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Mari bersama-sama katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, amin. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Bisa lebih dahsyat lagi Bapak Ibu dan saya sore hari ini. Tuhan Raja sama-sama, yeah. Yang mengucap syukur, mari datang menyembah Dia. Bangkitkan roh setiap kita, Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari lebih dahsyat lagi bersyukur. Mari datang menyembah Dia. Segala pengagungan, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung, kehadirannya datanglah. Janji bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah. Puji Dia. Boleh katakan Dia mencipta dunia ini. Dia mencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan hati bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia. Sama-sama Bapak Ibu tepuk tangan dengan hati. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya. Nyanyi bersyukur. Sama-sama nyatakan. Dengan bersuka, bernyanyilah. Dia batu keselamatan. Sekali lagi Bapak Ibu sama-sama dong. Mari di minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, bernyanyilah. Bisa lebih dahsyat lagi. Tuhan Raja Maha. Boleh lebih dahsyat lagi, Tiberius. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Mari bersyukur. Sama-sama sekali lagi. Dengan bersuka, bernyanyilah. Dia baru keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Segala tepuk tangan, pujian, syukur hanya bagi nama Yesus. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu dan saya. Boleh katakan haleluya. Haleluya, amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bersyukur boleh kembali melayani Bapak Ibu di minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Kita mau terus bersyukur
Kita mau terus berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang luar biasa. Amin. Sama-sama mari kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Bapak Ibu selamat menyaksikan. Berdoa adalah kebutuhan setiap orang percaya. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dituntut oleh Tuhan Yesus untuk berdoa. Bisa dikatakan, fondasi hidup kita sebagai orang Kristen dalam menghadapi tantangan adalah dengan berdoa. Yesus memberikan pesan yang sangat sederhana namun kuat ketika Yesus berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Meminta berarti kita menempatkan diri kita sebagai pihak yang rendah dan membutuhkan, supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menaruh kepercayaan kepadanya. Yesus adalah Allah yang bertindak. Allah tahu memenuhi kebutuhan kita manusia. Kasih sayang Allah yang besar itu membuat Allah melatih kita anak-anaknya supaya mau bertindak aktif sebagai pemberani. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk bertekun dalam hal yaitu berdoa dan bekerja. Tuhan Yesus katakan, mintalah, carilah dan ketoklah. Doa sebetulnya ucapan syukur kita kepada Allah, kemudian untuk menyatakan keinginan hati kita, dan juga kita meminta kepada Allah untuk mengoreksi permintaan atau keinginan hati kita itu apabila itu salah. Kita minta juga pengertian atau kekuatan dari Allah untuk kita menerima keputusan daripada Allah. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniti Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama di sore hari ini kita akan mendengar dan membaca suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniti Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman. Yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Apapun yang kami kerjakan berhasil, tidak resesi, punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Kami semua diprogramkan akan pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang kedua, bagaimana untuk kita tidak gagal dalam beriman? Yang pertama, banyak membaca dan mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, Matius 4 ayat yang keempat. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan memberi kehidupan dan kekuatan sebagai makanan rohani bagi roh dan jiwa kita. Firman Tuhan membuat hidup kita segar, rohani tidak layu, berhasil, dan hidup yang menghasilkan buah. Respon kita terhadap firman Tuhan sangat besar pengaruhnya bagi hidup kita. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan selalu. Yosua 1 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus menghendaki agar kita melepaskan iman dengan mengucapkan firman Tuhan. Waktu firman Tuhan kita ucapkan, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan. Kita bisa mengubah hidup kita melalui perkataan kita, yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebaliknya, kita juga dapat menghancurkan diri kita sendiri dengan perkataan negatif dan kutuk atas diri kita sendiri. Yang ketiga, hidup dalam kasih dan pengampunan. Markus 11 ayat 24-25, Galatia 5 ayat yang ke-6. Tantangan untuk iman bertumbuh dan mengalami kuasa firman Tuhan adalah kita mau hidup dalam kasih dan pengampunan. Kita harus mengampuni supaya kita terlepas dari kepahitan dan dendam. Karena hal-hal itu adalah penghalang berkat dan penghalang iman kita untuk bertumbuh. Mengampuni orang lain akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi jika kita tidak mengampuni, maka kepahitan dan dendam akan seperti penyakit berat yang lama-kelamaan akan menggerogoti diri kita dari dalam. Yang keempat, selalu bangkit kembali dan lihat sisi positifnya. Amsal 24 ayat 16, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Sebaliknya kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada hal-hal yang kita jalani sebelumnya. Bangkit kembali, berapa kali pun iman kita gagal, dan lihat sisi positifnya. Jangan putus asa dan jangan sedih. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita. Roma 5 ayat 3-5. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa,
agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau, serta tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, sampai kami mengalami kematian kedua, yaitu lautan api, kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kembali Bapak Ibu, sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami ada di minggu yang kedua di tahun 2026. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjadikan segalanya yang terbaik bagi setiap hidup kami. Bagian kami mau terus percaya dan kami mau terus bersyukur sama kasih-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat Tuhan, terima kasih buat lawatan Tuhan, terima kasih buat sukacita yang Tuhan beri bagi setiap kami. Biarlah setiap kami di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah segala kondisi apapun, kami mau terus berharap sama Tuhan Yesus. Karena kami percaya di luar Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tidak lupa kami ucap berkat sebelum kami diajar oleh firman Tuhan, mengucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Bu Pendeta Darmiati Parihaji disayang Tuhan, bersama keluarganya melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Dan kami ucap berkat buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak. Setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur, mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah, ya Roh Kudus, bagi setiap kami. Ajar, didik, tegur, ubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu Tuhan Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Boleh tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Yesus yang sungguh terbukti kami terima dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari bersama-sama dengan hati mengucap syukur. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batin kami Tuhan, ketenangan batinku,
semuanya kami temukan di dalam kasih Tuhan Yesus. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan kami melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, setiap kehendak kami, segala keputusan kami serahkan di dalam-Mu Tuhan. Serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Jadikanku rencana-Mu seumur hidup kami untuk memuliakan-Mu. Mari bersama-sama angkat tangan Bapak Ibu, nyatakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kami akan teguh Tuhan, teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan. Mari lebih syukur lagi bersama-sama, nyatakan pengagungan, nyatakan ucapan syukur kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kehendakku ku serahkan semuanya, segalanya. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan. Mari Bapak Ibu saja sama-sama dengan hati mengucap syukur, mengiringmu Tuhan Yesus, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam. Mari bersyukur kembali sama-sama sore hari ini. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan katakan bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami tetap teguh jadi berjalan-Mu.
untuk memuliakan-Mu. Mari lebih sungguh lagi sama-sama mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan Yesus, masuk dalam kerajaan-Mu, Mu Bapa. Pikir aku kuserahkan hanya pada Tuhan Yesus. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku untuk Mari lebih sungguh lagi mengiring Tuhan Yesus seumur hidup kami dengan hati menyembah. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam. Mari bersama Tuhan Yesus. Pikiranku, kami bersyukur Tuhan Yesus. Serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu sungguh lagi bersama-sama mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Bikin aku kehendak. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan, sambil bangkit berdiri. Untuk memuliakan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama angkat tangan Bapak Ibu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Sama-sama kita buka hati sambut firman Tuhan. Dengan kasih Yesus Bapa dan Yesus kita sampaikan harapanku hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjalan-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah masuk di minggu yang kedua di bulan Januari. Tidak terasa 1 minggu telah kami lewati dengan sangat cepat. Tapi satu yang membuat kami tenang dan damai, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dia adalah Allah yang setia. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai modal utama kami untuk bisa masuk di hari yang baru, hari Senin. Untuk kami tetap melihat ada pertolongan, ada mujizat Tuhan. Dan ketika kami mengandalkan manusia, banyak kekecewaan di sana. Tetapi ketika kami berharap kepada Tuhan, apa yang kami doakan, Tuhan pasti berikan. Bahkan yang terbaik Tuhan pasti berikan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, dan berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada shalom Tiberias. Ya, apa kabar? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di hari Minggu. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 ya, 11 Januari 2026. Tidak terasa 2 minggu masuk tahun baru ya. Saya percaya Bapak Ibu tetap ada di dalam anugerah Tuhan ya. Tetap setia jadi pelaku firman ya. Ingat pesan-pesan Mandok Hatta awal tahun. Nah itu dia ya. Ya harus begini 2026 harus ada perubahan dan sebagainya. Ya harus diingat. Karena ya namanya manusia. Kalau mau maju kita harus belajar dari masa lalu. Apa yang tidak baik kita tinggalkan. Yang baik lebih kita tingkatkan ya. Saya percaya Tuhan tidak pernah tidur ya untuk menolong kita. Amin ya. Kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk kita masuk firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya. Judulnya adalah hancur tanpa Tuhan tapi kuat bersama Tuhan. Ya, hancur kalau hidup kita nggak ada Tuhan. Tapi kalau bersama Tuhan kita pasti kuat ya. Kita pelajari Alkitab kita dari Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Silakan Pak. Yeremia 17 ayat yang kelima dan ketujuh. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Ada 2 jenis hidup. Ya, ada 2 jenis hidup. Yang pertama adalah yang bersandar kepada diri sendiri, tetapi hidupnya kering dan rapuh. Nah, standar hidup yang kedua adalah yang bersandar kepada Tuhan, dia pasti kuat dan diberkati. 2025 adalah tahun pembelajaran kita. Ya, dan saya pun secara pribadi saya belajar banyak dari kehidupan saya di tahun 2025. Kalau kita melihat di tahun 2025 banyak kehancuran manusia di sana. Mungkin di bisnis kita gagal, mungkin ada rekan kantor kita rumah tangganya berantakan, mungkin ada usahanya yang gagal, ya orang-orang di circle kita yang terdekat. Kalau kita melihat banyak kehancuran manusia di sana, ya Bapak Ibu sebagai orang Kristen, apa yang ada dalam benak kita? Apakah Tuhan memang tega menghancurkan hidup manusia? Apakah memang Tuhan tega untuk apa? Untuk tidak memberkati setiap usaha anak-anaknya? Atau memang kehancurannya memang karena salah orang itu sendiri? Ketika saya belajar Alkitab Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah menghancurkan orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ya justru ketika orang itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berkati. Sebagai contoh, kalau kita baca di kitab Kejadian 39, Alkitab mengatakan Yusuf disertai Tuhan, apa yang Yusuf kerjakan berhasil. Berarti apa? Berarti keberhasilan seseorang, oke, dia kepintar, dia cerdas, dia sekolah, dia punya pengalaman. Tetapi ya salah satu hal yang paling besar menunjang untuk keberhasilan itu adalah disertai Tuhan. Jadi kalau hidup manusia hancur Bapak Ibu, ya itu karena apa? Sederhana, karena hidupnya tidak ada Tuhan di sana. Ya kita selalu terjebak dengan apa? Dengan sekolah kita, dengan kepintaran kita, dengan kecerdasan kita, dengan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan di kampus, di kuliahan. Dan kita bangga akan hal itu. Nggak salah Bapak Ibu. Tetapi apalah arti sebuah angka kalau Bapak Ibu dan saya tidak disertai Tuhan?
Iya kan, karena angka itu tidak bisa menolong kita ketika kita lagi sulit, ketika kita lagi susah. Kalau Bapak Ibu difitnah di kantor, apakah angka-angka yang kita dapatkan nilai dari kita sekolah, dari kita kuliah, mata kuliah yang dapat nilai bagus, apakah bisa menolong kita di dalam kesulitan dan dalam tantangan di akhir zaman ini? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi yang bisa menolong Bapak Ibu dan saya itu adalah Tuhan. Makanya Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kemampuan dia sendiri. Apalagi Bapak Ibu, Alkitab mengatakan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seharusnya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, jangan pernah lagi di tahun 2026 ya setiap apa yang kita kerjakan kita tidak undang Tuhan. Ya, belajar dari tahun 2025, banyak orang hancur bisnisnya, banyak orang gagal pekerjaannya, banyak orang hancur rumah tangganya, banyak anak-anak tidak bisa melihat masa depan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ya, usaha manusia tanpa Tuhan sia-sia, rumah tangga tanpa Tuhan sia-sia, bisnis tanpa Tuhan sia-sia, pendidikan tanpa Tuhan sia-sia. Semua aspek kehidupan manusia tanpa Tuhan itu sia-sia. Ya, jadi 2026 jangan buka celah begitu loh. Ya kan, belajar dari 2025 karena keangkuhan kita, karena kebebalan kita, karena kita bangga dengan prestasi-prestasi kita, apa yang kita sudah dapatkan, pencapaian-pencapaian kita, tetapi sampai lupa bahwa di atas itu ada Tuhan yang menentukan hidup kita, yang menjaga hidup kita dan memberkati hidup kita. Kita boleh pintar Bapak Ibu secara akademik. Tapi kalau Tuhan mengatakan kamu tidak diterima di kantor itu, kita mau ngomong apa? Ya, kita boleh pintar secara akademik. Ya, IPK kita, GPA-nya kalau di luar negeri 4,00, cum laude Bapak Ibu. Terus kita merasa bangga, nggak ada yang mengalahkan gua pasti diterima di perusahaan BUMN, gua pasti diterima di perusahaan internasional. Tapi kata Tuhan, sombong orang ini. Dia tidak mengandalkan aku, dia bangga dengan nilainya, tetapi dia tidak pernah mengundang aku dalam hidupnya. Kita coba sampai sejauh mana nilainya dia, IPK-nya dia, GPA-nya dia bisa memberkati dia. Kita tunggu, kita lihat tanggal mainnya. Gak ada. Kenapa orang bisa diterima kerja? Ya karena Tuhan ada di situ. Ya kan, walaupun mungkin IPK kita, Bapak Ibu yang kerja-kerja, mungkin diterima, padahal saingannya banyak. Pak, ada jemaat bilang, Pak, padahal saingan saya banyak loh. Ya, saingan saya banyak, orang pintar Pak. Sekolah di luar negeri Pak, nilainya bagus Pak, IPK-nya bagus. Saya cuma standar rata-rata. Tetapi kenapa saya yang diterima? Karena Tuhan berkehendak atas hidupmu. Ya, jadi kalau hidup kita tanpa Tuhan, kita mau apa? Bisa sampai sejauh mana kita? Dikasih banjir bandang aja udah takut Bapak Ibu Indonesia, kita. Iya kan, dikasih gempa dikit, aduh bagaimana ini? Ya, dikasih banjir dikit, aduh bagaimana nih? Dikasih kemarin 2 tahun COVID, aduh bagaimana nih? Dikasih masa sukar dikit, aduh bagaimana nih? Tiba-tiba ada PHK, bagaimana nih? Ya, akhirnya kan dengan kata bagaimana ini yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan jelas manusia tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Ya, makanya 2026 adalah tahun kebangkitan kita, tahun pemulihan kita. Kalau memang mau mengandalkan Tuhan. Kalau nggak mau ya udah hancur. Tapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan dan kita bertobat dari apa? Dari mengandalkan kekuatan sendiri. Dan sekarang kita bikin keputusan, aku mau mengandalkan Tuhan. Karena janji Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Dia. Walaupun 2026, Bapak Ibu tahu goncangan sudah mulai ada. Ya, masuk tahun baru, Amerika serang Venezuela. Presidennya diambil. Setelah itu Bapak Ibu, Donald Trump mengatakan Greenland, Denmark akan kita ambil. Mau the easy way, mau the hard way harus didapat. Ya, Cina dengan Rusia menentang. NATO dengan negara-negara Eropa menentang. Sampai kemarin Presiden Jerman mengatakan apa? Kok Amerika jadi arogan begini sih? Ya, keluar dari 66 organisasi non PBB sampai PBB. Ya, karena apa? Karena tidak mau didikte sama dunia. Coba lihat Bapak Ibu, ya kan dari gerakan-gerakan aja ini sudah mulai memicu para negara-negara yang punya nuklir, ini semuanya lagi tahan diri Bapak Ibu. Ada jemaat tanya sama saya, Pak kalau kayak begini perang dunia ketiga bisa terjadi nggak? Nggak ada yang tahu. Perang dunia satu ada, perang dunia kedua ada. Tapi kalau ada orang-orang gila yang memang doyan perang, bisa jadi perang dunia ketiga terjadi.
Karena apa? Karena dalam perang itu bukan hanya ada orang mati di sana, tapi bisnis senjata laku Bapak Ibu. Iya, kalau orang yang otaknya cuma uang, senang ada perang. Kenapa? Senjata gua habis lagi, beli lagi. Senjata gua habis lagi, beli lagi. Senjata gua habis lagi, beli lagi. Kalau orang yang gila perang, yang gila uang, pasti senang. Tapi bagi kita doa, Tuhan, biar damai-damai. Biar hidup kita diberkati, tidak ada goncangan. Nah, untuk bisa kuat di tengah goncangan, turbulence di dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Yang nggak mengandalkan Tuhan, ya hancur lah. Ya, belajar kita mengandalkan Tuhan. Jangan sampai hancur lagi, jangan sampai gagal lagi, jangan sampai berantakan lagi hidupnya. Ya, 2025 nggak dapat apa-apa. Iyalah, karena nggak ada Tuhan dalam hidupmu, mau dapat apa? Tapi jangan takut, Tuhan adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Dia memberikan kesempatan bagi kita 2026. Kalau memang mau hidupnya diangkat naik, kalau memang mau diberkati, kalau memang mau dipulihkan, pelajari firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab. Bagaimana sikap hidup kita di tahun 2026? Belajar dari kitab Yeremia. Ya, tadi kan kita ayat pembuka dari kitab Yeremia ya. Bagaimana sikap hidup kita di tahun 2026? Belajar dari kitab Yeremia. Yang pertama adalah sikap hati yang sombong menjauhkan manusia dari Tuhan. Ya, ini harus kita pelajari Bapak Ibu ya. Sikap hati yang sombong menjauhkan manusia dari Tuhan. Kita pelajari Alkitab kita, Amsal 18 ayatnya yang ke-12. Silakan Pak. Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Masalah utama manusia itu bukan kekurangan kemampuan, tetapi kesombongan hati yang membuat merasa tidak perlu Tuhan. Bapak Ibu, kadang Tuhan izinkan ya, ada kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Ya, saya ulangi ya. Kadang Tuhan izinkan ada kesulitan, ada pencobaan ya dalam hidup kita. Bahkan kadang Tuhan izinkan kita ada dalam titik yang terendah. Tujuannya apa sih? Ya kan, Pak, saya sedang ada dalam titik yang terendah. Pak, saya sedang ada dalam situasi yang sulit. Pak, saya sedang menghadapi pencobaan-pencobaan yang begitu berat. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya menyadarkan, manusia jangan sombong. Ya kan, akhirnya apa Bapak Ibu? Kalau kita dalam kesulitan, akhirnya kan Bapak Ibu cari Tuhan. Ya, akhirnya mau datang ke gereja, akhirnya mau berdoa, bangun pagi, akhirnya mau pelajari janji Tuhan. Supaya apa sih yang mau Tuhan bilang sama aku tentang bagaimana hidupku dipulihkan. Akhirnya kita sibuk cari Tuhan. Ya, hati yang sombong itu Bapak Ibu adalah hati yang apa? Yang merasa saya sudah aman, saya sudah settle, saya sudah nyaman, saya punya segalanya. Dan akhirnya muncullah satu keinginan, saya tidak perlu Tuhan. Ini yang bahaya Bapak Ibu, ini yang bahaya. Makanya kan berapa kali saya khotbah di sini saya katakan, musuh dari iman itu bukan dibunuh orang Kristennya. Semakin dibunuh orang Kristennya, semakin dikejar orang Kristennya. Lihat, malah banyak yang bertobat. Tetapi bagi orang Kristen, musuh dalam iman itu adalah apa? Kenyamanan. Semuanya sudah dapat, semuanya enak hidup, fasilitas ada dan sebagainya. Akhirnya mulai ya semangat cari Tuhannya mulai kendor. Ya kan, semangat baca Alkitabnya mulai kendor. Semangat berdoanya mulai kendor. Semangat pujian penyembahannya mulai kendor. Dan akhirnya hidupnya jauh dari Tuhan. Ya, makanya hati-hati ya. Kalau mau melihat orang sombong atau tidak, sederhana Bapak Ibu. Bukan karena naik mobil, mobilnya odong-odong, gua Alphard, itu biasa. Ya, jam lo apa? Rolex. Jam lo apa? Rolex, katanya begitu ya kan. Dari Rolex ke Rolex. Minyak wangi lo apa? Bulgari. Lo apa? Isi ulang condet. Itu bukan dikategorikan sombong Bapak Ibu, itu mah ece-ece. Ya kan, orang yang sombong adalah apa? Orang yang gak pernah lagi berdoa. Ya, orang yang sombong adalah apa? Orang yang tidak memperhatikan kehidupan rohaninya. Itu tadi saya katakan, tidak butuh Tuhan lagi karena uangnya udah banyak. Ya, karena fasilitasnya udah banyak, udah gak pernah berdoa lagi, udah gak pernah ke gereja lagi, udah gak pernah lagi baca Alkitab. Dulu lagi sulit, waduh, Pak Pendeta, target saya 2025, saya percaya bisa menyelesaikan kitab Wahyu dari Kejadian sampai Wahyu 1 tahun full.
Iyalah, nggak ada bisnisnya, ceban goceng Bapak Ibu di rumah ya kan. Apalagi mau dikerjakan ya baca Alkitab lah. Ada satu jemaat, saya pernah cerita berapa tahun yang lalu, ketemu saya, Pak Alek, saya target tahun ini baca Alkitab pasti beres. Mantap Pak ya, saya lupa 2023 atau 2022, oke. Setahun kemudian saya ketemu lagi. Ya, Pak, bagaimana? Shalom Pak, lama nggak ketemu ya Pak? Oh dulu di Mega Bekasi tuh, Mega Bekasi ya kan sebelum Betos ada. Pak udah lama nggak ketemu, ya Pak Alek, kadang-kadang saya ke BCP, ke Grand Mall. Saya langsung ingat Bapak Ibu. Ya, gimana pembacaan Alkitabnya Pak? Udah setahun yang lalu. Puji Tuhan Pak, masih di Kejadian katanya begitu. Ya, udah setahun masih di Kejadian. Jangan-jangan Kejadian 1 ayat 1, roh Allah masih melayang-layang. Itu aja terus dibaca. Karena apa? Baca Alkitab, samping kanan TikTok. Baca Alkitab Instagram. Baca Alkitab Facebook. Dan sebagainya. Nggak fokus. Ya makanya kalau orang ingin menilai sombong atau tidak, jangan lihat harta, itu biasa. Biasa. Orang dunia lihat harta biasa. Tetapi kita sebagai orang Kristen cek kerohaniannya. Ya kan, bangun pagi cari Tuhan enggak? Ya hari Minggu ke gereja enggak? Atau lebih senang olahraga bareng? Apa lebih senang nongkrong-nongkrong di coffee shop? Apa lebih senang main golf di Pondok Indah dan sebagainya? Sampai lupa Tuhan. Nah disitulah sikap kesombongan sudah mulai terjadi. Doa saya Bapak Ibu 2026, perhatikan kehidupan rohanimu. Jasmani hanya sementara. Ya, jasmani itu hanya sementara. Kalau kita ada masalah, bukan jasmanimu yang menolong kita, tetapi kehidupan rohanimu yang menolong kita. Coba lihat. Kalau kita lagi ada masalah, apa yang membuat kita kuat? Kita punya iman. Ya, istri kasih kuat suami. Suami bilang, "Ma, aku difitnah di kantor. Sehingga gajiku bonus tahun ini Natal nggak dikasih sama pimpinan." Apa yang istri bilang? "Pak, push up aja 10 kali pasti kuat." Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Disuruh push up ya kan. Lari aja kompleks 10 keliling atau 10.000 langkah. Nanti cek di HP. Kan bukan begitu, orang gila namanya. Tetapi apa yang istri lakukan? "Pak, berdoa. Ya, perkuat imanmu Pak." Balik lagi ke Alkitab. Papa tahu orangnya ada. Ada, Papa tahu. Siapa orangnya disebut? Pak, Alkitab mengatakan, jangan membalas kejahatan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tapi kalau bisa Tuhan dipercepat pembalasan itu, katanya begitu ya kan. Ya kan, artinya apa Bapak Ibu? Yang menolong kita bisa kuat bukan jasmani. Ya kan, ujung-ujungnya apa? Kerohanian kita kuat atau enggak. Makanya kalau orang sombong rapuh dalamnya. Ya kalau orang gak pernah berdoa rapuh. Itu ibarat kata Alkitab, mendirikan bangunan di atas pasir. Kayaknya bangunannya mantep ya. Kayaknya bangunannya bagus ya. Ya kayaknya bangunannya mewah ya. Ya eksklusif lah. Tapi ketika ada gempa roboh. Kan banyak orang begitu. Tampak luarnya wih mantap, bling-bling, kalung salib, mobil mewah, tapi dalamnya bobrok. Ya, Tuhan nggak lihat penampilan Bapak Ibu. Please, Tuhan tidak melihat penampilan. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Jadi kita nggak bisa tipu-tipu sama Tuhan. Kita bisa bilang sama manusia, saya rohani, saya ke gereja, saya berdoa, apalagi berdoa kan nggak kelihatan. Kalau ke gereja mungkin masih kelihatan. Coba video call di mana? Tuh pendeta Alek lagi khotbah, bisa. Atau foto. Shalom, selamat hari Minggu. Aku lagi di Betos nih, padahal cuma di depannya, habis foto keluar Bapak Ibu ya kan. Kan bisa aja tipu-tipu begitu. Bisa aja, atau enggak Sherlock Facebook, Sherlock location, Tiberias, Bekasi Town Square. Tapi padahal depannya kan Lapo, padahal di Lapo, tapi kan kliknya kan satu titik Lapo dengan gereja. Padahal di Lapo lagi minum tuak Bapak Ibu ya kan. Begitu. Semua bisa diatur lah kalau buat penampilan. Semua bisa dipoles-poles lah. Iya kan, muka yang jelek aja bisa tiba-tiba seperti Cristiano Ronaldo. Bisa, pinggang yang 96 bisa jadi 29, bisa. Bisa, hidung yang ke dalam bisa yang keluar Bapak Ibu. Bisa diatur, yang penting adong hepengnya. Bisa diatur, tetapi hati nggak bisa tipu-tipu. Iya kan, kita bisa bohongin orang melalui penampilan. Wih mantep ya,
Gesper tulisannya H ya. Apa hanya Hermes? Horas, ya kan Horas. Hala kita. Saking cintanya sama Batak tuh begitu. Dia ke tukang besi bikin ya kan. Orang kaya H, gue juga H. Karena dia gak punya uang, dia ke tukang besi kan. Tolong bikin Gesper kayak begini, bisa? Bisa bang, bikin tolong. Mengkilatnya, kinclongnya kayak begitu, gampang. Ya kan kita bikin Gesper H, I, J, K, L, M, N. Sesuai abjad bisa katanya begitu. Dibikin H, wih pakai Gesper, cetrek, wih orang kaya. Hermes bukan Horas, wah mantap. Ya, ketua Bonatahon katanya begitu ya. Ini banyak Batak pasti ketawa semua nih ya. Yang ketawa memang ketua Bonatahun semua nih kayaknya. Iya kan, makanya saya katakan kesombongan manusia itu bukan karena kalau orang percaya ya. Kalau orang dunia ya udahlah pamer harta dan sebagainya. Kalau kita kan berbicara ini kan kalangan Kristen. Iya kan, kalau udah sampai nggak berdoa lagi, kalau nggak sampai nggak baca Alkitab lagi, kalau nggak sampai ya setia dalam kehidupan rohani, ya udah. Itu hatinya sombong. Karena apa? Karena ayu nggak perlu Tuhan. Ya, Bapak Ibu, memang nggak perlu Tuhan, memang hidupnya. Kita kan perlu Tuhan, amin. Kita kalau nggak ada Tuhan bisa apa kita? Bisnis lagi sulit, buka toko. Tadi saya ketemu dengan jemaat di Sunter. Gimana tokonya? Tutup Pak, Tuhan Yesus tutup. Sulit Pak, sulit. Pemasukannya kurang, bayar sewanya mahal. Tutup Pak, tutup. Waduh, saya bilang, tuh lihat. Ya, padahal segitu tiap malam berdoa. Ya kan, ibadah gak pernah absen. Masih aja juga keadaannya sulit. Ya, mulai hari ini kita belajar. Bapak Ibu perhatikan kehidupan rohanimu. Kalau kita mau rendah hati di hadapan Tuhan, perhatikan kehidupan rohanimu. Jasmani sehat, puji Tuhan. Ya, tapi kerohanian itulah yang akan menolong Bapak Ibu dan saya di saat menghadapi kesulitan. Di saat menghadapi tantangan, kehidupan sulit, penyakit. Coba lihat. Kalau orang lagi sakit cancer, saya pernah datang ke rumah sakit Pertamina. Ya, opung-opung lagi kena cancer payudara. Pak Pendeta doakan aku supaya imanku kuat. Iman juga yang diomongin. Ujung-ujungnya kerohanian. Iya kan? Badan kita boleh kuat, tapi kalau hatinya rapuh buat apa? Banyak orang di jalan raya, wah mantap. Kayak di jalan Sudirman tuh, semua pakai tas, pakai dasi. Saya juga dulu pernah pakai jas, pakai dasi. Nggak ada uangnya Bapak Ibu ya kan? Nggak ada uangnya, kerja asuransi Bapak Ibu, tawar-tawar. Dapat duitnya dari closingan. Udah aduh Tuhan, dulu kan kuliah ya, ada teman, Lek, mau kerja nggak? Woi boleh. Sambilan aja, jual asuransi nih, jual asuransi A lah gitu, oke. Ada gajinya? Nggak ada, tapi dapat dapat komisi, oh gitu iya. Terus ya nanti lo cari klien lah, lo ajak ngopi ke, ajak makan ke, nanti closingan deal di situ. Tapi lo rapi ya, rapi, pakai dasi, udah minyak wangi. Kita colong minyak wangi emak kita ya kan. Dia masih kuliah duit dari mana Bapak Ibu? Iya kan ke daerah Sudirman, ikut training kan. Wah nanti triknya ini, hitungan polis bagaimana? Pusing juga ini kan. Kalau usianya begini, hitung-hitungannya dapat segini. Kalau usia begini, udah. Pokoknya secara materi mantap. Tapi secara keuangan gak mantep Bapak Ibu ya kan. Karena apa? Karena kalau ketemu orang pasti harus makan. Minimal ngopi, tahu sendiri Starbucks udah berapa. Ketemulah satu, Pak bisa ketemu, oke. Di mana? Di Starbucks aja Pak. Ya di Plaza Sentral. Oh kita traktir Starbucks. Minum apa lagi tambah? Oh boleh saya tambah? Boleh Pak, boleh. Ujung-ujungnya nanti saya pikirkan lagi. Ya, nanti saya pikirkan lagi. Ini 400.000 udah keluar Bapak Ibu ya kan. Oh Tuhan. 400 tinggal 100.000 pulang ke Bogor Bapak Ibu ya kan. Nunggu bis Sudirman Uki pakai dasi tuh, pakai tas kecil. Orang lihat banyak duit, ngadok hepeng ya kan. Tuh. Semua bisa ditipu dengan apa? Dengan rupa, dengan pakaian, dengan gaya, tetapi hati, kedalaman orang tidak ada yang tahu ya. Makanya jasmani sehat, saya doa semua sehat. Semua panjang umur, tetapi lebih yang diutamakan lagi kerohanian kita. Ya, supaya kita kuat menghadapi tantangan. Karena orang yang sombong akan hancur, orang yang mengandalkan Tuhan akan menang dalam segala perkara. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi pelajaran utama dari kitab Yeremia, yang pertama adalah sikap hati yang sombong menjauhkan manusia dari Tuhan.
Ya, mulai hari ini jangan sombong. Perhatikan kerohanian kita dengan baik, ya. Karena itulah yang memberikan kekuatan bagi kita di akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari kitab Yeremia? Yang kedua adalah sumber andalan kita itu siapa? Ya, sumber andalan itu menentukan kering atau suburnya hidup. Oke, sumber andalan itu menentukan kering atau suburnya hidup. Kita lihat ya, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Silakan, Pak. Yeremia 17 ayatnya yang kelima sampai ke-6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Kalau sandaran kita salah, saya bagi 3. Yang pertama, kalau kita mengandalkan diri sendiri, kalau kita mengandalkan uang dan jabatan, hidup kelihatan jalan tetapi sebenarnya itu kering dan kosong. Ya, Bapak Ibu, kalau kita Bapak Ibu yang jualan nih, Bapak Ibu jualan bisnis ya, atau buka toko makanan atau apa. Kalau ada orang datang ke tokomu, kalau ada Bapak Ibu jualan nasi uduk gitu, pagi-pagi ya, nasi uduk, bakwan, cakwe dan sebagainya. Kalau ada orang yang datang beli nasi uduk kita, pecel lele kita, Bapak Ibu, ibu-ibu bisa bisnis di Shopee, ada yang beli, itu siapa yang buat? Oke, kita pintar ngomong di Shopee, kita bikin iklannya. Ayo, saya sudah pakai ini, cek keranjang kuningnya, katanya begitu. Ya, saya hari ini minum aqua. Kalau Bapak Ibu haus minum aqua, beli cek keranjang kuning. Kita udah ngomong keranjang kuning, keranjang merah, mulut sampai monyong-monyong, Tapi kalau nggak ada Tuhan di sana, kena prank kita. Ya, makanya Bapak Ibu harus mengerti, di 2026, masuk tahun baru, siapa yang kita andalkan? Kalau yang kita andalkan uang kita, diri kita sendiri, uang kita dan jabatan, Alkitab mengatakan apa? Ya kan, hidup Bapak Ibu dan saya tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Coba keluarkan dulu ayatnya Pak, ayat yang ke-6 tadi. Bisa dikeluarkan? Nah, saya bacakan ya. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Tuh lihat, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ini yang paling ngeri nih. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Lihat. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Dan negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nggak ada orang di padang gurun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Timur Tengah, jalan-jalan rohani dan sebagainya, lihat itu padang gurun. Susah hidup di padang gurun. Makanya bangsa Israel berteriak, kenapa kami ada di padang gurun? Tapi kan karena Tuhan, bangsa Israel bisa hidup di padang gurun. Kalau dia sendiri di padang gurun gak bisa hidup. Tapi yang sedihnya lagi Bapak Ibu, kalau hidup Bapak Ibu dan saya, ya salah mengandalkan, tidak ada keadaan baik yang terjadi dalam hidup kita. Nangis loh. Nangis. Sebagai contoh, ya ada 3 orang, ada tiga jualan sembako. Ada 3 orang jualan sembako. Toko A, toko B, toko C. Toko A dan C sebelum buka toko ngandalin Tuhan. Nyanyi satu-satunya yang kuandalkan dan sebagainya. Ya, perjamuan kudus, dia urapi toko sebelum buka. Tuhan berkati tokoku penuh kemuliaan dalam nama Yesus. Dibukalah toko A, B, C, sama-sama jual sembako, sama B jual sembako. Ya, yang A dan C karena mereka mengandalkan Tuhan buka toko, udah datang orang. Kau beli telur kok? Kau beli minyak kok, minyak goreng? Kau ada zaitun kok? Ada. Minyak wangi dicondet adanya, bukan di sini. Ini sembako. Ini bukan ini bukan isi ulang, Bos. Oh iya. Kok ada bawang? Ada. Bawang merah, bawang putih? Ada. Kok ada bahan-bahan dapur? Ada. Ada andaliman? Banyak. Ada. Ulos Batak juga ada kalau mau ya kan. Semuanya ada. Tuh lihat. Ya kan, karena mereka mengandalkan Tuhan, konsumen Tuhan yang kirim. Itu cara kerjanya, berarti apa? Berarti di dalam usaha mereka ada keadaan baik. Tapi kalau yang ini, yang B sombong. Saya ini Pak,
Keluarga saya memang dari sononya udah pedagang. Dari leluhur-leluhur, keturunan ke-7, ke-6, ke-5, sampai yang Adam dan Hawa itu juga keturunan saya itu. Ya, darah daging saya ini darah pedagang, Pak. Ya, udahlah, itu mereka terlalu rohani, Pak. Ya, oma saya, angkong saya, semuanya pedagang, pasti berhasil. Ya, dia malah meledek yang kiri kanan, terlalu rohani orang itu. Ketika mereka buka toko sembakonya, sama-sama buka jam 9, teng. Kiri kanannya rame, yang nggak ngandalkan Tuhan cuma duduk gigit jari. Kok nggak ada yang beli telur ke gua ya? Nggak ada beli minyak ke gua ya? Nggak ada yang beli sembako ke gua ya? Kenapa kok nggak ada orang? Tidak ada keadaan baik dalam hidupnya. Nangis, nangis. Makanya banyak rumah tangga yang sulit hidupnya. Kenapa? Yang nggak ada keadaan baik. Suami istrinya nggak mengandalkan Tuhan. Suami istrinya nggak ada kerendahan hati untuk cari Tuhan. Ya, yang ada perang Gaza terus di rumah. Perang piring, sampai piringnya habis. Mau perang apa lagi? Mau apa lagi? Perang piring udah, piring terbang, UFO semua, alien udah keluar semua Bapak Ibu. Iya kan, perang kursi udah patah-patah semua kursinya. Perang meja habis, lama-lama duduk di lantai Bapak Ibu. Karena sudah habis semuanya kan. Ya gimana mau ada berkat di sana. Saya selalu bilang Bapak Ibu dalam bimbingan pernikahan, saya bilang rumah tangga itu ada berkatnya masing-masing. Nah yang menjadi pelaku firman-nya bukan Tuhan. Tuhan tuh tugasnya supply. Kasih berkat, teng. Tetapi yang harus berjuang ya orang-orang itu yang mau diberkati Tuhan. Hidupnya berkenan gak di hadapan dia. Ya makanya jangan coba-coba lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Keadaan baik tidak terjadi dalam hidup kita. Padang gurun. Pergi pagi pulang malam gak dapat apa-apa. Ayo jujur, banyak kan kita kayak seperti itu. Ya 4:30 udah nongkrong di stasiun Bekasi. Shalom, Jemaat Betos, Sesi keberapa? Markus Cio dong. Sesi berapa? Elfries, mantap, ya kan? Sesi berapa? Alexander Simanjuntak, ya kan? Sesi keberapa? Marcel Saerang, nah itu dia. Ya, 4:30 pagi, udah ke daerah Tangerang sana. Ya, pas pulang nggak dapat apa-apa. Tapi yang Alexander dapat Bapak Ibu ya, yang Alexander dapat. Bercanda. Coba lihat. Ya sekarang kan banyak orang, Pak saya kurang di sini, Pak saya kurang ini, Pak. Banyak orang mengeluh kekurangan. Sebenarnya Tuhan gak mau kita kekurangan loh Bapak Ibu. Tuhan mau kita diberkati jadi saluran berkat. Tapi kenapa kekurangan? Berarti ada sesuatu yang terjadi, ada keadaan tidak baik terjadi dalam hidup kita. Koreksi hidup kita. Ya koreksi, gak apa-apa. Istri suami istri koreksi, ayo mah kita koreksi. Mama ada salah apa? Iya mah, Papa pergi, aku bukannya doa, nonton film Korea. Iya, kan aku bilang mama berdoa, kan papa kerja. Iya Pak, minta maaf ya Pak. Aku gak mau nanti nonton film Korea lagi. Aku nonton Blackpink aja. Sama aja dong ya kan. Berdoa mah ya, berdoa mah. Papa kan kerja mah, iya. Sekarang papa mau ngaku dosa apa? Iya mah. Papa juga kalau kerja main kerja aja, gak pernah papa sebelum kerja berdoa. Nah itu. Ini kesalahan kita berdoa. Yuk kita kembali lagi kepada Tuhan. Udah simple. Balik lagi karena Tuhan kan Tuhan yang penuh anugerah. Pasti dia mau nerima kita lagi. Pasti dia mau memulihkan. Ya ingat ya ini udah akhir zaman. Banyak keadaan yang tidak baik terjadi. Tapi kalau bersama Tuhan keadaan yang tidak baik Tuhan rubah menjadi keadaan yang baik bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga terakhir Bapak Ibu. Ya apa yang kita bisa pelajari dari kitab Yeremia. Yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan. Memberi arah dan tujuan hidup yang jelas. Ya, mengandalkan Tuhan memberi arah dan tujuan hidup yang jelas. Kita lihat Alkitab kita Amsal 3 ayat 5-6. Amsal 3, 5-6. Yuk silakan Pak. Amsal 3 ayatnya ke-5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu,
maka ia akan meluruskan jalanmu. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Bersandar kepada Tuhan bukan cuma bikin kita kuat, tetapi bikin hidup tidak salah jalan. Dan keputusan tidak merusak masa depan. Kalau kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, jalan kita nggak salah. Siapa yang pernah salah jalan? Saya pun pernah salah jalan. Rumah saya di Cibubur Bapak Ibu, itu tempat putar balik terbanyak sedunia Bapak Ibu, Cibubur itu. Putar baliknya banyak, makanya bikin macet. Ya, waktu awal-awal saya pindah ke Cibubur dari Kalibata, udah pusing. Ya, salah jalan putar balik, salah jalan putar balik, salah jalan putar balik. Ya, nah kalau kita melihat ada putar balik di sana, putar balik di sana, itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa apa? Kalau kita salah jalan, ya cepat putar balik, minta ampun sama Tuhan. Ya karena apa? Karena kalau salah jalan, Alkitab mengatakan banyak jalan yang salah akhirnya menuju kebinasaan. Itu jalan dengan pintu yang lebar tuh. Banyak manusia senang di sana. Iya kan? Hidup dalam dosa, hidup dalam kedagingan, tidak jaga pertobatan dan kekudusan. Mereka salah jalan. Dan yang sedihnya, udah salah jalan, gak mau kembali lagi kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan kan gak bisa memaksa Bapak Ibu. Tuhan adalah Allah yang menghargai kehendak bebas. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, ya jangan salah gunakan dong kehendak bebas kita. Ya, nah kalau kita mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, bersandar kepada Tuhan, itu membuat jalan kita nggak salah. Bisnisnya kita benar. Kita pilih orang di sekeliling kita untuk bisnis, kita benar. Kan banyak orang jemaat bilang, Pak saya ditipu orang Pak. Berapa duit? 300 juta. Pak saya ditipu orang Pak. 1 miliar Pak. Ada satu jemaat mengatakan, Pak saya ditipu orang Pak. 12 miliar. Waduh ketika saya ngomong 12 miliar, hampir stroke Bapak Ibu saya. Kok bisa begini ya? Ditipunya mahal amat ya? Banyak amat ditipunya. Iya Pak, ujung-ujungnya kan apa? Nggak tanya Tuhan Pak. Nah itu dia. Dia akan tergoda dengan iming-iming nilai yang fantastis. Padahal Tuhan sudah kasih warning sama kita. Jangan. Kan balik lagi tadi poin yang kedua. Manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Makanya kalau sama Tuhan, misalnya berbisnis, kita aman. Kenapa? Karena kalau nggak benar, Tuhan tahu kedalaman hati orang yang mau ajak bisnis. Kalau nggak benar, Tuhan kasih tahu. Karena apa Tuhan kasih tahu kita? Karena Tuhan mau Bapak Ibu dan saya tidak salah jalan. Tapi kalau bisnisnya sesuai dengan firman Tuhan, waduh, pasti partai besar bisnisnya. Pasti berkatnya besar. Kenapa? Karena di jalannya Tuhan tidak ada yang tipu-tipu di dalam usahanya. Coba lihat Bapak Ibu ketika siapa? Ketika Petrus semalam-malaman cari ikan, nggak dapat apa-apa. Tapi waktu dia ketemu Yesus, Yesus bilang kembali lagi ke danau. Ya cari lagi ikan, buang jalamu. Ketika dia ikutin apa yang Tuhan katakan, apa yang didapatkan ikannya, waduh berlimpah. Sampai dia panggil teman-temannya, mau ikan nggak? Bantu. Nih jadi berkat, ambil. Akhirnya apa? Saking banyak yang berkat, mereka sampai kewalahan untuk menerima berkat Tuhan. Itulah kalau orang-orangnya yang hidupnya di jalannya Tuhan. Ya, dan yang terakhir apa? Keputusannya tidak merusak masa depan. Ya, saya hari ini ada di mimbar ini Tiberias, ini karena keputusan saya 2004 untuk bertobat. Jadi efeknya panjang tuh. Ya sampai hari ini. Kalau saya 2004 nggak bertobat, mungkin kita nggak ketemu. Mungkin saya bukan nggak di Tiberias. Mungkin saya udah di mana? Mungkin saya di Venezuela Bapak Ibu ya kan. Jadi pas pampresnya presiden Venezuela. Atau nggak tahu, mungkin jadi mafia kali atau nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ya, tapi karena keputusan yang benar. 2004 bertobat, aku mau hidup baik Tuhan, aku mau hidup benar Tuhan. Akhirnya Tuhan bawa sampai sejauh ini. Dan aku berjuang untuk terus menjaga setiap anugerah Tuhan. That's it. Kalau hari ini Bapak Ibu ada, itu keputusan, bukan keputusan hari Minggu, bukan hari Sabtu kemarin. Tapi keputusan mungkin 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Kalau hari ini rusak, bukan keputusan rusak hari ini bukan karena Sabtu kemarin. Ya rusaknya karena keputusan mungkin 5 bulan yang lalu. Jadi kalau melihat masa depan, ingat. Keputusan hari ini harus benar sesuai firman Tuhan. Amin. Ya makanya tadi saya katakan poin yang ketiga. Kalau kita mengandalkan Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan arah dan tujuan hidup kita jelas. Sekarang saya sudah tahu kenapa Tuhan mau bawa saya ke Tiberias. Ya Tuhan mau saya, ya ujungnya akhirnya jadi hamba Tuhan yang tidak pernah saya mengerti. Sekarang saya jadi pendeta, oh ini loh maksud Tuhan. Ya dengan segala keterbatasan saya, ibu gembala dan bapak dulu memberikan kesempatan pelayanan, ya udah. Ya inilah jalan hidup saya jadi hamba Tuhan. Ya saya akan terus perjuangkan.
Lakukan yang terbaik, belajar terus. Kata Bapak, jaga kualitas Alex, jaga kualitas. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Makanya kan gak terasa kita minggu ketemu lagi minggu, cepet banget kan. Kalau Bapak Ibu enak tinggal, kita mikirin apa lagi nih ya, Bapak Ibu kan tinggal cetrek, ya tulis. Iya kan, kita yang pusing Bapak Ibu. Ya. Saya ingat waktu saya S2, dosen saya itu doktornya 9 Bapak Ibu. Doktornya 9, bayangin. Dia bilang begini, Alex, bikin khotbah itu sulit memang. Ya, tapi jangan bikin sulit jemaat dengan khotbah yang berbelit-belit. Tuh, bikin yang sesimpel-simpelnya. Karena mereka datang juga udah banyak bawa masalah. Tambah lagi, Mas, khotbahmu berbelit-belit dengan bahasa yang tingkat tinggi. Vertigo mereka, ya kan. Itu yang saya selalu pegang. Oh ya benar juga ya. Makanya saya pakai kata-kata yang sederhana-sederhana aja. Kadang-kadang kan Pak pakai bahasa Inggris, Allah pakai bahasa Inggris, pusing lah. Opung-opung, idea doh, ya kan. Idea doh, Pak Hopu nggak ngerti nih pendeta ngomong apa ini. Udahlah. Ya tapi kalau yang pakai bahasa Inggris ya udah terserah. Ya kan. Tapi kalau saya sih, saya bikin gampang-gampang aja lah. Supaya jemaat mengerti, oh iya ya, mengandalkan Tuhan diberkati. Nggak mengandalkan Tuhan tidak ada keadaan baik. Udah itu aja simpel. Kalau mengandalkan Tuhan, hidup aku jelas ada masa depan. Udah itu aja simpel. Ya, makanya andalkan Tuhan. 2026 masa depan kita jelas diberkati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan terakhir, pemain musik boleh siap-siap. Lebih aman hidup di tangan Tuhan. Karena dia bukan pelengkap, melainkan penentu arah hidup. Selamat hari Minggu Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Tuhan, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati Tuhan? Kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
Kami tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk sore yang indah ini kami boleh bersama datang beribadah. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang sungguh begitu luar biasa, memberkati kami, menguatkan kami. Dan kami percaya dalam firman-Mu ini Tuhan Yesus akan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan hati yang rela. Dan kami berdoa Tuhan boleh mampukan setiap kami yang mendengar menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami Roh Kudus, sebab tanpa-Mu semuanya sia-sia. Kami mengucap syukur pada sore hari ini, kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya tangan Tuhan yang perkasa akan memberkati segala keperluan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Kita angkat pujian saudara sambil kita beri persembahan yang terbaik pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan mari bersama-sama pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Mari bangkit berdiri saudara, kita sambut tubuh dan darah Kristus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu
sudah terima roti dan anggur ya. Nanti kalau anak-anak orang tuanya yang memberikan. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, tolak perzinahan, tolak percabulan, tolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus, kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus, setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoa sama Tuhan. Ingat bahwa mengandalkan kekuatan sendiri kita tidak dapat apa-apa. Hidup kita hancur tanpa Tuhan, tapi kita akan kuat bersama Tuhan. Bukan hanya kuat, tapi 2026 kita juga pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana? Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Diberkati setiap permohonan doa, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba mengangkat setiap permohonan doa, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square. Berkati koordinator di tempat ini, Bapak David Raharja, Tuhan berkati bersama tim yang melayani, Tuhan berkati. Tetap setia melayani, jeripaya dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, Gembala Sidang terkasih, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala sehat-sehat, diberkati penuh hikmat, penuh kebijaksanaan dalam memimpin gereja Tiberias. Dibantu dengan Bapak Presiden, Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati dalam melayani penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Terima kasih Bapak. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir pada hari ini maupun yang live streaming, mari kita doa. Belajar dari masa lalu, kehancuran manusia karena kesombongan, karena hidupnya tanpa Tuhan, karena usahanya tanpa Tuhan. Tetapi kalau kita mengundang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita bukan hanya kuat, tetapi diberkati. Kita bukan hanya diberkati, tetapi kita banyak melihat kemenangan demi kemenangan di tahun 2026 ini. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kau Allah yang besar.